Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan hutan aneh. Pada suatu siang yang terik di Baghdad, Abu Nawas sedang duduk di atas atap rumahnya sambil memandangi awan. Di sebelahnya, seekor kambing tetangganya entah bagaimana berhasil naik ke atas dan ikut duduk seolah sedang ikut kontemplasi. Kalau saja aku bisa hidup seperti awan, melayang kemanapun aku mau, tak ada yang suruh bersih-bersih rumah, gumam Abu Nawas sambil mengelus jenggotnya. Tiba-tiba terdengar suara derap langkah panik. Seorang prajurit kerajaan muncul dengan wajah kusut seperti sajadah yang belum disetrika. Abu Nawas, ini darurat kerajaan. Raja memanggilmu secepat kilat. Wah, kalau begitu, berikan aku sepasang sandal petir, jawab Abu Nawas santai. Jangan bercanda. Ini soal hutan di perbatasan utara. Pasukan yang dikirim raja hilang semua. Raja sedang duduk di singgasananya dengan ekspresi seperti baru saja menemukan lalat dalam teh. Di belakangnya, penasihat istana sibuk menggulung peta sambil berdebat tentang arah utara yang katanya pindah ke selatan. Abu Nawas, seru raja. Kami menghadapi bencana. Ada sebuah hutan baru muncul di perbatasan. Tapi anehnya, setiap yang masuk ke dalam, tidak bisa keluar dengan rute yang sama. Bahkan 2 langkah ke depan bisa membuatmu kembali ke tempat tadi, tapi dengan batu yang berubah jadi kelinci. Abu Nawas mengangguk pelan. Jadi ini hutan atau rumah sulap? Sudahlah. Aku ingin kau menyelidikinya. Dan jangan mencoba mengelak, atau kau akan kusuruh bersihkan seluruh istana pakai sikat gigi. Tenang, tuanku. Kalau ada yang bisa ngobrol dengan hutan, itu aku, kata Abu Nawas dengan gaya sok pahlawan. Abu Nawas berangkat dengan membawa bekal seadanya. Seekor keledai tua bernama Halil, dan 1 kantong kurma. Halil adalah keledai cerdas, meskipun matanya juling 1 dan telinganya lebih mirip daun pisang. Setiap kali dia merasa ada kebohongan, dia akan mendengus keras. Kalau kau dengus 2 kali, itu artinya apa, Halil? Tanya Abu Nawas. Bruh. Itu artinya lapar, ya? Bagus. Setidaknya kita satu frekuensi. Setibanya di hutan, Abu Nawas langsung merasa ada yang aneh. Pepohonan tampak bergerak perlahan seperti menari, angin berputar ke arah yang tak jelas, dan suara burung terdengar seperti tertawa. Ini bukan hutan biasa. Ini hutan badut, gumamnya. Lalu, dor! Sebuah suara keras terdengar. Tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar dan muncullah seorang pria tua dengan jubah sobek dan rambut berdiri seperti disetrum. Ia keluar dari dalam pohon, secara harfiah. Aku penjaga hutan ini, katanya dengan suara berat. Siapa kau yang berani menginjak wilayahku tanpa izin GPS sihir? Abu Nawas, Pak. Penghibur profesional. Kadang dukun, kadang filsuf, tergantung bayaran. Penjaga hutan itu ternyata seorang penyihir pensiunan bernama Kakek Karzak, yang dulu sering diminta tolong untuk sulap istana tapi kini merasa dunia membosankan. Ia menciptakan hutan ini sebagai eksperimen. Pohon-pohon bisa berpindah tempat, batu bisa menjadi ayam, dan sungai kadang mengalir ke langit. Ia menyebutnya seni kebingungan tingkat tinggi. Tapi kenapa semua orang tersesat? Tanya Abu Nawas. Karena kalau mereka tidak tersesat, siapa yang akan mengagumi kejeniusan desainku? Jawab Karzak bangga. Abu Nawas menggeleng-geleng.
Kalau begitu izinkan aku buat solusi. Aku akan jadi pemandu wisata tersesat. Abu Nawas memulai petualangan dengan membuat peta versi dirinya. Tapi peta itu malah berubah menjadi kertas tisu saat melewati jembatan angin. Ia lalu menandai pohon dengan tali. Namun saat kembali, talinya sudah dipakai oleh seekor burung sebagai tali jemuran. Di tengah kebingungan itu, Halil keledainya malah bertingkah jadi pemimpin. Setiap kali mendengus 2 kali, Abu Nawas tahu bahwa arah itu harus dihindari. Anehnya, Halil selalu berhasil menemukan jalan yang kurang gila. Setelah beberapa hari dan banyak kejadian lucu, seperti dikejar pohon beringin marah dan disiram hujan dari bawah, akhirnya Abu Nawas mendapat ide, buat sistem arah berdasarkan bunyi. Ia meminta kakek Karzak menciptakan pohon-pohon yang bisa berbunyi saat disentuh. Ada pohon Ting untuk arah utara, Tung untuk selatan, dan Ploing untuk keluar hutan. Kakek Karzak menyukai ide itu. Ia juga menambahkan efek suara kentut bila arah salah, biar pengunjung ingat bahwa salah itu bisa memalukan, katanya. Abu Nawas kembali ke istana dengan peta suara. Kini, setiap pengunjung bisa menelusuri hutan hanya dengan mendengarkan irama pohon. Hutan jadi tempat wisata baru kerajaan, dan Abu Nawas jadi selebriti dadakan. Raja pun berkata, "Aku bangga padamu, Abu Nawas. Tapi aku masih bingung. Mengapa keledaimu lebih pintar dari pasukan elitku?" "Karena keledai tak pernah berpikir dia pintar, tuanku." "Berbeda dengan manusia," jawab Abu Nawas sambil tersenyum licik. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Kau memang luar biasa. Tapi tetap saja, jangan suruh pohon-pohon itu bernyanyi saat aku lewat. Aku trauma pohon menyanyi sejak kecil." Dan sejak hari itu, hutan yang tadinya suka lupa arah menjadi tempat paling lucu dan aneh di seluruh Baghdad. Tapi yang paling penting, semua tahu, di mana ada kebingungan, di situ Abu Nawas pasti bisa membuat orang tertawa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan perangkap mimpi. Pada suatu malam yang sunyi, di mana bulan bersinar terang di langit istana Baghdad, Raja Harun ar-Rasyid terbangun dari tidurnya dengan napas memburu dan wajah pucat pasi. Ia baru saja mengalami mimpi aneh, mimpi yang begitu nyata, seolah-olah ia benar-benar mengalaminya. Dalam mimpi itu, ia terjebak dalam sebuah labirin emas raksasa dan dikejar-kejar oleh ayam-ayam raksasa yang bisa berbicara. Ayam-ayam itu berteriak, "Bayar hutangmu, Raja! Bayar hutangmu!" Raja langsung memanggil semua menterinya, tabib istana, dan tukang ramal, lalu menceritakan mimpinya. "Ayam raksasa, tuanku?" tanya seorang menteri sambil menahan tawa. "Jangan tertawa. Ayam-ayam itu mengejarku dengan paruh menyala. Mimpi ini pasti pertanda sesuatu yang besar," kata sang raja dengan penuh kekhawatiran. Setelah semua ahli gagal menafsirkan mimpi tersebut, raja pun memerintahkan untuk memanggil orang yang selalu bisa menyelesaikan masalah aneh, Abu Nawas. Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia membawa serta bantal, selimut, dan sebuah lilin kecil. "Untuk apa semua itu?" tanya raja heran. "Aku harus ikut tidur agar bisa masuk ke dunia mimpi yang sama dengan Baginda. Kita harus menyelesaikan masalah ini dari dalam," jawab Abu Nawas dengan serius namun penuh teka-teki. Sang raja mulai ragu, tapi ia terlalu penasaran. Maka malam itu, dengan penjagaan ketat,
Abu Nawas tidur di kamar khusus di sebelah kamar raja. Keesokan paginya, Abu Nawas terbangun dengan wajah pucat namun penuh semangat. Ia langsung berlari ke kamar raja dan berteriak, "Baginda, aku berhasil masuk ke dalam mimpimu. Wahai Abu Nawas, ceritakan, apa arti semua ini?" Baginda sedang dikejar ayam-ayam raksasa karena Baginda pernah berjanji dalam mimpi sebelumnya bahwa Baginda akan membagikan seluruh telur ayam di istana kepada rakyat. Tapi Baginda lupa. Maka ayam-ayam itu datang untuk menagih janji. Jadi, ayam-ayam itu rakyatku? Benar, Baginda. Ayam itu simbol rakyat kecil. Mereka lapar. Mereka menagih janji. Sang raja berpikir keras. Tapi, aku tidak ingat pernah bermimpi begitu. Karena Baginda hanya mimpi bagian kedua. Yang pertama, aku yang mimpi. Apa? Abu Nawas kemudian memberikan solusi yang sangat kreatif. Ia menyarankan agar raja membuat festival telur nasional, di mana semua rakyat diundang untuk memakan telur sepuasnya, gratis. Raja pun setuju, setengah terpaksa, setengah penasaran. Maka diadakanlah festival besar-besaran dengan ribuan telur rebus, telur dadar, telur gulung, dan bahkan telur asin. Rakyat bersorak gembira. Namun yang paling lucu, saat acara dimulai, tiba-tiba muncul seekor ayam raksasa yang dibawa Abu Nawas dari pasar sirkus, dan ayam itu bisa berbicara karena mulutnya diselipkan alat sulap ventriloquist. Ayam itu berdiri dan berkata, "Terima kasih, Baginda. Hutang mimpi telah lunas." Seketika seluruh istana geger oleh gelak tawa. Raja pun bertanya, "Wahai Abu Nawas, dari mana kau bisa mendapatkan ayam seperti itu?" Abu Nawas menjawab, "Dari pasar, Baginda. Ayam sirkus bekas pertunjukan yang sedang diskon." Raja tertawa terpingkal-pingkal. "Kau memang gila, Abu Nawas. Tapi idemu selalu menyelamatkanku, bahkan dari mimpi." Abu Nawas membungkuk dan berkata, "Hamba hanya berusaha menafsirkan mimpi dengan cara yang bisa dimakan, Baginda." Sejak hari itu, setiap kali raja bermimpi aneh, Abu Nawas tak dipanggil lagi sebagai penafsir, melainkan sebagai pengatur acara festival aneh berikutnya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan jubah pengubah wajah. Pada suatu hari di kota Baghdad, ketika pasar penuh dengan teriakan pedagang dan tawa anak-anak yang bermain layang-layang, seorang pedagang asing tiba dengan kereta penuh barang-barang aneh. Ia memiliki topi yang bisa membuatmu merasa seperti raja, sepatu yang bisa membuatmu melangkah tanpa suara, dan sebuah jubah yang katanya bisa mengubah wajah siapa saja yang memakainya. Dengan jubah ini, kata si pedagang dengan suara meyakinkan, kau bisa berubah menjadi siapa saja. Raja, menteri, bahkan wanita tua penjual kue. Berita tentang jubah ajaib ini dengan cepat menyebar hingga ke istana. Dan tentu saja, berita itu juga sampai ke telinga Abu Nawas, si cendekiawan kocak yang lebih cerdik dari 10 menteri digabung jadi satu. "Aha," kata Abu Nawas sambil mengelus janggutnya. "Dengan jubah itu, aku bisa bersenang-senang dan mungkin mengerjai beberapa orang penting." Abu Nawas pun mendatangi si pedagang dan pura-pura jadi orang desa yang polos. "Wahai tuan pedagang," katanya dengan suara dibuat gemetar,
Benarkah jubah ini bisa membuatku berubah wajah? Tentu, hanya 1.000 dirham. 1.000 dirham? Abu Nawas mengerutkan dahi. Kalau begitu, aku coba dulu. Kalau wajahku berubah jadi raja, aku bayar 2.000. Pedagang itu tertawa kecil, yakin si pria tua ini hanya bercanda. Tapi ia mengizinkan Abu Nawas mencoba jubahnya. Begitu jubah disampirkan ke bahunya, Abu Nawas pun berteriak, "Lihat! Aku Raja Harun al-Rasyid." Warga yang berkumpul pun mulai tertawa. Tapi beberapa mulai bingung karena Abu Nawas menirukan gaya bicara raja dengan sangat sempurna. "Pengawal! Tangkap orang ini yang berani meniru raja!" teriak Abu Nawas dengan nada tegas. Dua penjaga pasar yang tak tahu apa-apa langsung panik dan hampir menangkap si pedagang. "Bukan aku! Bukan aku! Itu dia Abu Nawas!" Abu Nawas tertawa keras lalu melarikan diri, meninggalkan pedagang kebingungan dan jubahnya melayang di udara seperti hantu yang kecewa. Malam harinya, Abu Nawas menyelinap ke istana. Ia memakai jubah pengubah wajah itu dan muncul di depan pintu kamar raja dengan wajah seperti Sang Ratu. Para pengawal terperanjat. "Paduka Ratu, mengapa Anda kesini malam-malam dan membawa kambing?" Itu memang Abu Nawas, dan dia membawa kambing bernama Zulekha sebagai pengalih perhatian. Abu Nawas berbicara lembut, "Saya ingin berbicara dengan Raja, 4 mata, dan 4 kaki," katanya sambil menunjuk kambing. Raja yang mendengar kegaduhan itu keluar dan hampir pingsan melihat istrinya memeluk kambing sambil menangis. "Apa yang terjadi, wahai istriku?" Abu Nawas menjawab dengan suara lembut yang dibuat-buat, "Kambing ini mengatakan padaku bahwa engkau lebih mencintainya daripada diriku." Raja bingung bukan main. "Apa? Sejak kapan kambing bisa bicara?" "Sejak engkau tidak pulang makan malam 3 hari berturut-turut," sahut Abu Nawas dramatis. Tiba-tiba, si kambing menguik. Raja memijat keningnya, merasa dunia telah gila. Saat itulah Abu Nawas membuka jubahnya dan mengungkapkan wajah aslinya. Surprise! Raja nyaris terjatuh. "Abu Nawas, aku hampir menikahi kambing karena ulahmu." "Tapi kambingnya setia, Paduka," jawab Abu Nawas dengan senyum polos. Raja yang kesal tapi tak bisa menahan tawa akhirnya memutuskan menghukum Abu Nawas dengan cara unik. "Kau akan kutugaskan jadi pawang kambing istana selama 1 minggu, dan harus berbicara dengan mereka tiap pagi." "Dengan suara lembut atau suara ratu?" tanya Abu Nawas. "Gunakan suara kambing sekalian," sahut Raja. Dan begitulah, setiap pagi di pekarangan istana terdengar suara Abu Nawas berkata pada kawanan kambing, "Zulekha, kamu harus belajar setia. Dan kamu, Abdul Bey, jangan suka nyeruduk tamu kerajaan." Penduduk Baghdad pun tertawa tiap mendengar kabar tentang Abu Nawas, pawang kambing berkostum ratu. Pada akhirnya, jubah pengubah wajah itu dikembalikan kepada si pedagang. Tapi ia memilih untuk menyimpannya di tempat tersembunyi, karena sejak kejadian itu, tidak ada yang berani lagi memakainya, takut berubah jadi kambing kesayangan Abu Nawas. Dan Abu Nawas, ia tetap menjadi pahlawan tawa bagi semua orang, membuktikan bahwa kecerdikan dan sedikit kegilaan bisa menciptakan kisah yang tak terlupakan. Kisah selanjutnya.
Kisah Abu Nawas. Harta karun di hutan. Pada suatu pagi yang cerah, ketika burung-burung berkicau dan matahari bersinar manja di atas langit Baghdad, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya sambil menyeruput teh hangat dan memakan roti pipih yang nyaris pipih sekali, karena baru saja diinjak kucing. Tiba-tiba, datang seorang pria tua dengan janggut putih seperti awan sore dan pakaian compang-camping seperti karung beras bekas. Ia membawa gulungan peta usang yang tampak seperti sudah dicelupkan ke dalam teh 5 kali dan dijadikan alas panci panas. "Abu Nawas, tolonglah aku," seru si kakek misterius. "Aku menemukan peta harta karun ini di dasar sumur tua yang sudah lama kering. Tapi aku terlalu tua untuk pergi mencarinya ke hutan belantara. Kau satu-satunya harapanku." Abu Nawas menatap peta itu dengan penuh rasa penasaran dan rasa lapar, karena rotinya tadi direbut kucing. "Harta karun, ya?" gumam Abu Nawas sambil mengelus janggutnya. "Tentu saja aku mau, tapi, tunggu. Apa ini bukan peta menuju dapurmu yang terbakar 3 kali itu?" "Tidak. Ini peta asli," kata si kakek dengan mata berbinar. "Konon katanya, harta ini adalah peninggalan raja kuno yang terkubur di dalam hutan garing, hutan paling menyeramkan di Baghdad, tempat daun pun enggan tumbuh dan nyamuk pun berdoa agar bisa keluar." Abu Nawas pun bersemangat. Ia segera menyiapkan perbekalan, roti, keju, kendi air, 1 panci kosong, entah untuk apa, dan seekor keledai tua bernama Sultan, yang lebih suka duduk ketimbang jalan. Dengan peta di tangan dan semangat membara, Abu Nawas dan Sultan si keledai memulai perjalanan. Baru 10 langkah, Sultan sudah berhenti. "Ayo jalan, Sultan," seru Abu Nawas. Sultan menjawab dengan tatapan kosong, seperti sedang mempertimbangkan makna hidup. Setelah beberapa upaya membujuk, termasuk menyamar jadi keledai betina, Abu Nawas berhasil membuat Sultan bergerak lagi. Dengan imbalan 3 wortel dan janji liburan ke pantai setelah petualangan ini. Sesampainya di hutan garing, suasana berubah menjadi menyeramkan. Pohon-pohon berdiri kaku seperti sedang ikut ujian matematika. Suara burung terdengar seperti orang batuk tertahan, dan angin berdesir seperti suara ibu-ibu menggosip pelan. Dengan peta yang penuh tanda-tanda aneh, seperti gambar ayam bersayap naga dan panah menunjuk ke batu yang mirip sandal, Abu Nawas mulai menggali di satu titik yang ditandai dengan huruf X. "Aha! Ini dia," seru Abu Nawas setelah menggali selama 1 jam, dan menemukan sebuah kendi tanah liat. Ia membukanya dengan penuh harap. Di dalamnya, hanya ada selembar kertas bertuliskan, "Selamat. Kau hampir menemukan harta karun. Silakan lanjutkan ke bawah pohon yang mirip kakek mertua." Abu Nawas mendesah panjang. "Pohon mirip kakek mertua? Bagaimana kalau aku tidak menikah?" Perjalanan berlanjut dari satu teka-teki ke teka-teki lain. Ia disuruh mencari batu yang bersinar, yang ternyata hanya bekas panci, melompati akar berbentuk ular, yang benar-benar ular, hingga menyanyikan lagu merdu kepada burung hantu, yang malah tertidur di tengah lagu. Akhirnya, setelah mengikuti petunjuk selama 3 hari dan kehabisan keju, Abu Nawas menemukan sebuah gua kecil tertutup daun-daunan. Ia masuk dengan hati-hati, dan di dalamnya, benar-benar ada peti emas besar berkilauan. "Ya Allah, ini sungguh harta karun," teriak Abu Nawas. Ia membuka peti itu perlahan, berharap melihat emas, permata, dan mungkin koin bekas zaman Nabi Sulaiman. Namun isinya
Hanya ada cermin dan sebuah catatan kecil. Wahai pencari harta, harta paling berharga adalah dirimu sendiri. Lihatlah di cermin, itu orang paling beruntung karena bisa tertawa saat tertipu. Abu Nawas bengong. Sultan si keledai tanpa ikut tertawa, dengan suara mirip orang bersin. Dengan perasaan campur aduk antara kecewa dan geli, Abu Nawas membawa cermin itu pulang. Dan yang membuatnya kesal, saat sampai di rumah, si kakek misterius sudah pergi, meninggalkan catatan juga. Terima kasih telah menghiburku. Aku sebenarnya sedang tes humor. Kau lulus dengan nilai tertinggi. Oh ya, cerminnya bisa dijual, itu dari perak asli. Abu Nawas hanya bisa tertawa terpingkal-pingkal. Setidaknya aku pulang dengan pelajaran berharga, dan satu keledai yang sekarang minta dipijat. Kadang, dalam mencari harta karun, kita justru menemukan humor, kesabaran, dan makna hidup, atau setidaknya, menemukan betapa lucunya kita sendiri saat tertipu peta tua. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Rumah di tengah laut. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana Khalifah Harun al-Rashid mendadak heboh. Bukan karena masalah kerajaan, bukan pula karena perang atau pemberontakan. Tapi karena tawa sang Khalifah yang menggelegar hingga mengguncang dinding-dinding istana. Hei, Menteri! Sungguh lucu ide ini. Sangat lucu dan sangat menggoda. Para penasihat istana saling pandang. Mereka tahu, jika sang Khalifah sudah tertawa seperti itu, berarti akan ada yang dikerjai hari ini. Dan benar saja, tak lama kemudian, sang Khalifah memanggil satu nama yang selalu menjadi sasaran dari ide-ide anehnya. Panggil Abu Nawas. Tak lama, Abu Nawas pun datang. Dengan jubah putihnya yang bersih, rompi tortilla khasnya, sorban yang rapi, dan sandal sederhana, ia melangkah tenang menuju singgasana. Hamba datang, wahai Amirul Mukminin. Apa yang bisa hamba bantu kali ini? Senyuman licik muncul di wajah sang Khalifah. Ia bersandar santai sambil menunjuk ke arah laut yang terlihat dari balkon istana. Abu Nawas, aku ingin kau membangun sesuatu yang belum pernah dibangun oleh siapapun sebelumnya. Apakah itu, tuanku? Aku ingin sebuah rumah di tengah laut. Abu Nawas terdiam. Bukan karena tak bisa menjawab. Tapi ia tahu, ini bukan permintaan biasa. Ini adalah ujian. Ujian yang penuh jebakan. Rumah di tengah laut? Abu Nawas mengulang perlahan. Ya. Dan bukan sekadar rumah. Rumah yang kokoh, nyaman, dan bisa ditinggali. Aku ingin melihat hasilnya dalam 3 hari. Para menteri tertawa kecil di belakang. Mereka yakin Abu Nawas tidak akan mampu memenuhi permintaan itu. Tapi seperti biasa, Abu Nawas hanya tersenyum. Baiklah, tuanku. Izinkan hamba melaksanakan perintah ini. Abu Nawas tidak langsung menuju laut. Sebaliknya, ia menuju pasar dan menyewa seekor unta. Tapi bukan untuk mengangkut kayu, batu, atau semen. Ia hanya mengikatkan seutas tali panjang ke leher unta itu. Kemudian, ia membawa unta tersebut ke pelabuhan, dan mulai berjalan menyusuri bibir laut sambil menyeret talinya ke air.
Orang-orang mulai berkerumun. Apa yang dilakukan Abu Nawas kali ini? Dia mengukur laut pakai unta. Mungkin dia sudah gila. Namun Abu Nawas tak peduli. Ia terus berjalan, mengikat ujung tali ke sebuah tiang, dan mencatat sesuatu di buku kecilnya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah gulungan kertas besar. "Tuanku, hamba membawa rancangan rumah di tengah laut." Khalifah menyipitkan mata, penasaran. "Menarik. Tunjukkan padaku." Abu Nawas membuka gulungan itu. Isinya adalah gambar seekor unta berdiri di laut, dikelilingi tali, dengan tanda-tanda aneh seperti arah angin, arus ombak, dan kedalaman emosi. "Apa ini?" Sang Khalifah tertawa geli. "Ini, tuanku, adalah perhitungan arah arus laut, suhu air, dan kemungkinan keberadaan jin yang bisa mengangkat fondasi rumah." Khalifah makin terpingkal-pingkal. Para menteri pun semakin yakin Abu Nawas akan gagal. Pada hari ketiga, Abu Nawas datang dengan pakaian sedikit basah. Ia berdiri di hadapan sang Khalifah dan berkata, "Tuanku, rumah di tengah laut sudah selesai." "Apa?" Para menteri mendelik. "Bagaimana bisa? Silakan ikut hamba ke pelabuhan." Dengan iring-iringan penasaran, mereka pun berjalan menuju tepi laut. Tapi sesampainya di sana, tidak ada apa-apa. Hanya laut luas dan ombak yang bergulung. "Mana rumahnya, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum. Ia menunjuk ke arah horizon. "Rumahnya sudah jadi, tuanku. Tapi, hanya bisa dilihat oleh mereka yang benar-benar cerdas dan jujur." Khalifah terdiam. Para menteri pun saling melirik. Mereka merasa dijebak, tapi tidak bisa membantah tanpa mengaku bahwa mereka tidak cerdas dan tidak jujur. Khalifah pun akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Abu Nawas, kau memang licik. Aku minta rumah di tengah laut, dan kau memberiku pelajaran tentang akal sehat dan kemustahilan." Sang Khalifah akhirnya mengakui bahwa perintahnya memang mustahil. Tapi ia sangat puas dengan kecerdikan Abu Nawas yang tidak menolak secara langsung, melainkan membalikkan tantangan itu menjadi sindiran elegan. Sebagai hadiah, Khalifah memberinya 20 koin emas dan unta yang sebelumnya ia sewa pun dihadiahkan padanya. Abu Nawas hanya tertawa kecil sambil berkata, "Jika rumah di tengah laut bisa dibangun dengan kata-kata, maka kerajaan pun bisa dijaga dengan akal, bukan hanya pedang." Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menguji Abu Nawas dengan tantangan konyol, karena mereka tahu, Abu Nawas selalu punya cara untuk menang. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Cara menghindari hukuman. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar bahwa Abu Nawas telah melakukan suatu kesalahan. Meskipun tidak yakin akan kebenarannya, Raja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas dan memerintahkan para prajurit untuk menangkapnya. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Raja berkata, "Abu Nawas, kali ini kau tidak bisa mengelak. Aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu." Abu Nawas yang selalu cerdik tersenyum dan berkata, "Paduka Raja yang agung, hamba siap menerima hukuman. Namun, sebelum Paduka menjatuhkan hukuman, bolehkah hamba mengajukan satu permohonan?" Raja mengangkat alisnya,
tertarik dengan permintaan Abu Nawas. "Apa permohonanmu?" tanyanya. "Hamba mohon agar diberikan waktu 3 hari sebelum menjalani hukuman," kata Abu Nawas. "Untuk apa?" tanya raja curiga. "Hamba memiliki sebuah janji kepada seorang teman yang harus hamba tunaikan. Jika Paduka mengizinkan, setelah 3 hari, hamba akan kembali ke istana dengan sukarela untuk menerima hukuman." Raja terdiam sejenak. Ia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang mau kembali untuk dihukum. "Bagaimana aku bisa percaya bahwa kau akan kembali?" tanyanya. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menunjuk salah satu penasihat kerajaan yang sangat dihormati. "Sebagai jaminan, biarkan orang ini tinggal di istana sebagai pengganti hamba. Jika dalam 3 hari hamba tidak kembali, silakan hukum dia." Penasihat itu kaget dan berusaha menolak, tetapi raja tertawa dan berkata, "Baiklah. Aku ingin melihat apakah kau benar-benar akan kembali." Abu Nawas pun diizinkan pergi. Hari pertama berlalu, lalu hari kedua, dan penasihat yang dijadikan jaminan mulai panik. Pada hari ketiga, ia semakin ketakutan karena Abu Nawas belum juga kembali. Namun, tepat sebelum matahari terbenam, Abu Nawas muncul di gerbang istana. Semua orang terkejut melihatnya datang dengan tenang. Raja tersenyum dan berkata, "Aku tidak percaya kau benar-benar kembali. Mengapa kau tidak melarikan diri saja?" Abu Nawas menjawab, "Paduka, jika hamba melarikan diri, maka kepercayaan di antara kita akan hilang. Bukankah lebih baik jika seorang hamba menjaga kehormatan dan kepercayaannya?" Raja terkesan dengan jawaban Abu Nawas. Ia berpikir sejenak, lalu berkata, "Karena kau telah menepati janjimu dan menunjukkan kesetiaanmu, aku membebaskanmu dari hukuman." Semua orang bersorak gembira, terutama penasihat yang hampir dihukum. Sekali lagi, kecerdikan Abu Nawas berhasil menyelamatkannya dari hukuman dengan cara yang tidak terduga. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Cara memilih jalan. Kawan-kawan Abu Nawas merencanakan akan mengadakan perjalanan wisata ke hutan. Tetapi jika tanpa keikutsertaan Abu Nawas, perjalanan akan terasa memenatkan dan membosankan. Sehingga mereka beramai-ramai pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengajaknya ikut serta. Abu Nawas tidak keberatan. Mereka berangkat dengan mengendarai keledai masing-masing sambil bercengkrama. Tak terasa mereka telah menempuh hampir separuh perjalanan. Kini mereka tiba di pertigaan jalan yang jauh dari perumahan penduduk. Mereka berhenti karena mereka ragu-ragu. Setahu mereka kedua jalan itu memang menuju ke hutan, tetapi hutan yang mereka tuju adalah hutan wisata. Bukan hutan yang dihuni binatang-binatang buas yang justru akan membahayakan jiwa mereka. Abu Nawas hanya bisa menyarankan untuk tidak meneruskan perjalanan karena bila salah pilih maka mereka semua tak akan pernah bisa kembali. Bukankah lebih bijaksana bila kita meninggalkan sesuatu yang meragukan? Tetapi salah seorang dari mereka tiba-tiba berkata, "Aku mempunyai 2 orang sahabat yang tinggal dekat semak-semak sebelah sana. Mereka adalah saudara kembar. Tak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya, karena rupa mereka begitu mirip. Yang satu selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Dan mereka adalah orang-orang aneh, karena mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan saja. Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar?" tanya Abu Nawas. "Tidak."
Jawab kawan Abu Nawas singkat. Baiklah kalau begitu kita beristirahat sejenak. Usul Abu Nawas. Abu Nawas makan daging dengan madu bersama kawan-kawannya. Seusai makan, mereka berangkat menuju ke rumah yang dihuni dua orang kembar bersaudara. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari dua orang kembar bersaudara itu. Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan satu pertanyaan saja. Tidak boleh lebih, katanya. Kemudian Abu Nawas menghampiri orang itu dan berbisik. Orang itu pun juga menjawab dengan cara berbisik pula kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera mohon diri. Hutan yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan, kata Abu Nawas mantap kepada kawan-kawannya. Bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan? Sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu orang yang selalu berkata benar atau yang selalu berkata bohong, tanya salah seorang dari mereka. Karena orang yang kutanya menunjukkan jalan yang sebelah kiri, kata Abu Nawas. Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan. Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan yang mana yang menuju hutan yang indah? Bila jalan yang benar itu sebelah kanan dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar maka ia akan menjawab, jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri sebab saudara kembarnya selalu berbohong. Bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab, jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kanan sebab saudara kembarnya selalu berkata benar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum